it once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? Hopefully you are in good condition. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will give you a picture. Can you guess what will we learn today? Okay, this is lowongan pekerjaan. Nah, kira-kira apa sih yang berhubungan lowongan pekerjaan dengan materi kita hari ini? Ada yang tahu? Nah, jadi lowongan pekerjaan ini tentunya berhubungan dengan job application letter. Oke, nah jadi apa sih sebenarnya job application letter itu? Nah, jadi job application letter itu adalah surat permohonan untuk melamar pekerjaan yang disesuaikan dengan pengumuman lowongan pekerjaan yang biasanya terdapat di media massa ataupun media elektronik. Oke, nah kenapa sih jadi kita harus belajar job application letter ini? Because you are in the end of senior high school and after that you will be graduating and entering the university. So what's next? The next is you will apply a job. Nah, selanjutnya kan setelah kita lulus kuliah akan mencari pekerjaan tentunya. Nah, sehingga penting yang namanya job application letter ini. Oke, nah sekarang udah paham kan apa itu job application letter? Oke, untuk menambah pemahaman kalian, we will start the function. So, job application letter has three functions. The first one is as a written proof when applying for a job. Jadi fungsinya yang pertama adalah sebagai bukti tertulis kepada perusahaan. And the second is as a means of communication. Jadi sebagai media komunikasi kepada perusahaan yang berisi tentang riwayat pekerjaan. And the last one is as a consideration of employer. Jadi yang ketiga fungsinya adalah sebagai pertimbangan apakah kamu pantas untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Oke, setelah fungsi dari job application letter, let's move to the parts. Jadi surat lamaran pekerjaan ini memiliki dua bagian. Yang pertama ada cover letter, yang kedua ada resume or CV. Oke, nah tadi kan setelah function ada juga parts. Nah, di mana parts tadi yang pertama adalah cover letter dan sekarang kita mau belajar the elements of cover letters. Jadi apa aja sih yang ada di dalam cover letter ini? Oke, yang pertama harus mencantumkan month, day, and year. Yang kedua adalah name of the company, full name of the manager, and address. Jadi harus mencantumkan nama perusahaan, nama manajernya, dan juga alamatnya. Dan yang ketiga ada greeting. Jadi gunakan dear sir or madam dan juga tambahan nama. Oke, bisa kalau tanpa nama, kalau kita tidak yakin namanya seperti itu. Nah, kemudian yang banyak ini semua, ini baru opening. Nah, di dalam opening ini adalah kita harus mencantumkan posisi apa sih yang mau kita apply ke perusahaan. Yang bisa kita lihat dari kirinya, apply for position. Nah, inilah opening. Kemudian bagian dari konten atau isi yang mana berisi background pekerjaan atau pengalaman sebelumnya, seperti ditanda dengan kata in my previous job. Nah, seperti itu. Dan yang ini I have in close adalah udah masuk ke bagian closing, mau menutup dianya. Nah, selanjutnya adalah I would like. Nah, kenapa pakai would? Karena ini surat lamaran pekerjaan formal harus menggunakan
dan juga polite voicing seperti itu. Nah, yang ini your singularly adalah signature. Jadi cantumkan tanda tangan kamu di sini dan jangan lupa juga full name kamu. Oke, let's move to the language features of cover letter. Setelah kita mengetahui elemen, sekarang language features. Oke, talking about language features itu adalah berarti grammar. Oke, nah jadi grammar apa aja sih yang ada di dalam letter ini, di dalam job application letter ini? Yang pertama, I am writing. Grammar apa sih? Tense apa sih? Yaitu present continuous tense yang ditandai am dan juga ing, verb ing. Nah, sehingga yang pertama adalah present continuous tense. Yang kedua, I have given adalah bentuk dari present perfect tense. Apa sih ciri khasnya? Yaitu have given, yang mana menggunakan subjek have ditambah dengan given verb 3. Oke, yang kedua ya. Yang ketiga, shows that. Nah, shows ini apa sih kira-kira? Nah, jadi shows adalah simple present tense yang ditandai dengan tambahan s. Nah, selanjutnya adalah it was necessary. Kalau ada kata was di sininya adalah nominal, tentunya adalah past tense. Oke, nah sampai di sini ada berapa tenses? Yaitu ada present continuous tense, present perfect tense, simple present tense, dan juga past tense. Jadi ada 4 ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian kedua dari job application letter, yaitu resume atau CV. Resume atau CV. Nah, mungkin dari teman-teman lebih mengenal dengan istilah CV atau curriculum vitae, yang mana di dalamnya terdapat yang pertama ada contact information yang berisi nama, alamat email, dan juga nomor handphone dari pelamar. And the second is objective statement. Nah, ini adalah kalimat yang menyatakan secara spesifik pekerjaan atau tujuan kamu seperti apa yang kamu cari dan capai. Oke, nah selanjutnya adalah summary statement. Bagian ini adalah bagian yang harus bisa menarik perhatian manajer, karena bagian ini terdapat snapshot of your work, experiences, achievement, and skills. Dan di dalam sini juga terdapat employment history, yang berarti kamu harus meletakkan pengalaman kamu secara kronologika, yang dimulai dari pengalaman yang terbaru hingga yang paling pertama. Dan yang selanjutnya adalah education. Nah, di mana di sini berisi tentang riwayat pendidikan kamu dan juga kredensial yang pernah kamu jalani. And the last is other information. Nah, di sini kamu bisa memasukkan segala informasi yang relevan sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Ada keanggotaan organisasi, pengalaman magang, sertifikasi keahlian, dan penghargaan. Now we are in the end of this lesson, so I have to conclude the material today. And the lesson today is about job application letter. There are definition, functions, parts, and in the first there are 2 parts. The first is cover letter, the second is resume atau CV. And in the cover letter there are parts, element, and language features. There are 4 tenses. The first is present continuous tense, the second is present perfect tense, the third is simple present, and the last one is past tense. This video is useful for you, and if you don't understand, you can contact me, and don't forget to study and study. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.